It's straighted from the killing of the prince that made this war happen. The thing that creates division begins in this world. The things that cause a lot of misery in the world. The thing that made the economic collapse around the world. This is World War I. Di hari yang cerah pada 28 Juni 1914, seorang pangeran pewaris tahta Austria-Hungaria yaitu Pangeran Franz Ferdinand bersama istrinya Sophie sedang berkunjung ke Sarajevo, Bosnia. Pangeran, apa sebaiknya kita batalkan saja kunjungan ke Sarajevo? Bagaimana jika kita mengunjungi korban saja? Baiklah, kita akan mengunjungi korban saja. Mari kita pergi. Setelah mengunjungi rumah sakit, Pangeran dan Putri berinisiatif untuk menyapa masyarakat di luar rumah sakit, yang tak terduga akan menjadi malapetaka dunia. Karena disitulah aksi kedua dari Gavrilo Princip yang diketahui sebagai nasionalis Bosnia menembak keduanya hingga tewas. Kejadian pembunuhan Pangeran Ferdinand dan Putri Sophie mengakibatkan manuver diplomatik besar-besaran. Sealah kejadian tersebut, diadakan perundingan yang terdiri dari 5 negara adidaya Eropa yaitu Jerman, Rusia, Prancis, Inggris, dan Austria-Hungaria. Di mana yang menjadi poin pembahasan adalah Austria-Hungaria, yang menuduh Serbia telah terlibat dalam pembunuhan Pangeran Franz dan Putri Sophie, serta menginginkan agar Serbia tidak usah ikut campur soal wilayah Bosnia. Peristiwa ini disebut sebagai krisis Juli. Pembunuhan di Sarajevo dapat menjadikan kesempatan bagi Jerman untuk menunjukkan hasil kita yang sebenarnya. Baik, Yang Mulia. Ini akan selesai dalam waktu seminggu, karena lawan kita belum siap dan tidak memiliki data yang berat. Turki sudah menawarkan aliansi terbuka dan resmi kepada kita. Iya, Yang Mulia. Namun bukankah negara pecahnya saja masih kalah? Perang, apalagi mau melawan negara adidaya Eropa. Kaji ulang permintaan kerjasama tersebut. Baik Yang Mulia Raja. Permintaan beraliansi dari 3 bahasa pun diterima oleh Jerman. Hasil perundingan tersebut menyatakan Jerman akan mempertahankan wilayah Ottoman jika terancam. Ottoman akan ikut berperang apabila Jerman dan Austria-Hungaria diserang dan Ottoman akan total dalam berperang apabila Bulgaria ikut berperang. Sedangkan Austria-Hungaria yang sudah geram dengan Serbia pun melakukan diskusi di kerajaannya. Kita sudah terlalu jauh mentolerir Serbia. Benar, saya pun sudah muak dengan kelakuan sekelas mereka. Apakah sebaiknya kita serang saja mereka? Jangan, kalau kita langsung menyerang, kita tidak punya bukti yang kuat akan terjadi di mata Ferdinand. Tapi mereka harus segera diberi pelajaran karena mereka sudah berbuat jauh itu. Kita kirimkan saja dulu ultimatum kepada Serbia. Jika mereka tidak melaksanakan ultimatum tersebut, kita akan mulai menyerang mereka. Baik Yang Mulia, saya akan segera mengirimkan ultimatum tersebut. Dengan isi yang sulit untuk diterima mereka, jika memang mereka dilarang. Austria-Hungaria pun mengirimkan ultimatum kepada Serbia, sehingga Serbia pun meminta bantuan Rusia untuk meminta Austria-Hungaria mencabut tuntutannya. Namun, Yang Mulia, saya mendapatkan kabar bahwa Serbia menyetujui ultimatum kita kecuali untuk yang ke-6. Mereka tidak menyetujui kita menyelidiki kasus Ferdinand di Serbia. Ya Yang Mulia, saat polisi kerajaan tiba di Belgrad untuk melakukan investigasi, pemimpin Belgrad mengatakan Serbia bukanlah provinsi kerajaan Austria-Hungaria. Kalau begitu, persiapan pasukan. Kita serang Serbia sekarang. Baik Yang Mulia. maka pada tanggal 28 Juli 1914, Austria-Hungaria mengambil tindakan untuk menginvasi wilayah Serbia sebagai tanda meletusnya Perang Dunia I, serta Rusia yang mengirim pasukannya di sekitar Austria-Hungaria. Jerman
sebagai bentuk aliansinya terhadap Austria-Hungaria, mengirimkan ultimatum kepada Rusia agar menarik pasukannya di perbatasan Austria-Hungaria. Bagaimana kelanjutan ultimatum yang kita berikan kepada Rusia? Informasi yang saya dapatkan, Raja Rusia melakukan manuver dengan menuliskan surat kepada Raja Inggris yang berisi, "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Austria-Hungaria melakukan perang nekat yang mudah menjadi perang menyeluruh." Saat lakukan itu, kita harus menjaga perdamaian. Tapi dia malah melakukan perisikan seperti itu. Mereka sudah keterlaluan. Kita harus mulai bergerak. Ini semua karena ulah Rusia yang menambah ketegangan. Baiklah, segera kita harus menyiapkan prajurit kita. Dengan semangat membela tanah air dan sekutunya, maka pada tanggal 1 Agustus 1914, Jerman mulai bergerak dan menyatakan perang terhadap Rusia. Prancis diminta untuk netral oleh Jerman, walau bersekutu dengan Rusia. Perintahkan pasukan kita untuk mundur 10 km dari pembatasan Jerman. Baik, Yang Mulia. Tapi bukankah kita harus berhati-hati apabila Jerman akan menyerang Belgia? Bukankah Inggris tidak akan diam saja? Untuk menjaga hal tersebut, aku sudah meresmikan pasukan nasional Prancis secara diam-diam dan dinamakan pasukan rahasia. Tapi kita harus menyiapkan pasukan sewaktu-waktu pasukan Jerman melawan pasukan Prancis secara tiba-tiba. Wah, ide Anda sangat bagus sekali, Yang Mulia. Pantas Anda menjadi Yang Mulia yang terhormat. Jerman mendapatkan kemenangan dengan waktu singkat, dan Jerman semakin melebarluaskan wilayah perang mereka yang membuat Inggris tidak bisa diam saja. Sementara, Jerman terus memenangi pertempuran sehingga memaksa blok sekutu untuk mundur. Sementara itu, di markas besar Rusia, Tsar Nicholas II bersama Grand Duke Nicholas akan menyusun rencana untuk melawan Jerman. Jerman sekarang sudah melebarkan sayapnya untuk melakukan perang. Lalu apa yang harus kita lakukan, Paman? Tenangkan dirimu, ponakanku. Kita ini dari orang yang bermartabat. Maka dari itu kita harus menggunakan cara yang cerdas untuk melawan mereka. Tapi bagaimana caranya? Mereka dari pasukan Austria-Hungaria, bukan? Nah, dari itu kita harus benar-benar bisa mengalahkannya karena posisi mereka sedang berada posisi yang lemah. Memang taktikmu sangat luar biasa. Aku akan segera mempersiapkan perang dan kita akan berperang. Kau datang ke orang yang tepat, ponakan. Pada 23 Agustus 1914, Rusia menaklukkan penyerang terhadap Austria-Hungaria yang disebut dengan Pertempuran Galicia. Pertempuran ini diakhiri dengan kekalahan Austria-Hungaria. Di sisi lain, Prancis mulai kembali dari misi memata-matai garis musuh, sehingga diketahui bahwa Jerman telah mengubah haluan mereka dalam posisi menyerang. Sehingga Jerman mengalami kekalahan pertamanya dalam Perang Dunia I, yang akhirnya Jerman meminta bantuan Turki untuk melawan Rusia. Namun, Turki harus menghadapi kekalahannya dalam melawan Rusia. Aku memiliki solusi satu-satunya untuk menjadi kunci kemenangan kita. Bagaimana caranya, Jenderal? Ini caranya. Kita akan mengerahkan 100 unit kapal selam Jerman untuk menyerang seluruh kapal dagang yang berada di Samudra Atlantik. Apa termasuk kapal netral? Ya, aku tidak peduli walaupun harus bertentangan dengan hukum laut internasional. Baiklah, aku akan mengikuti arahanmu, Jenderal. Kita akan memberi nama kapal ini dengan U-boat yang merupakan singkatan dari Antrosboat, dan kita akan menyuruh mereka untuk menembakkan torpedo untuk menyerang seluruh kapal yang memasok Inggris. Baik, Jenderal. Pada 19 Maret 1917, kapal dagang Amerika Serikat ditenggelamkan oleh Jerman. Hal ini tentunya membuat Amerika yang netral menjadi marah, terutama Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Apa-apaan Jerman? Beraninya mereka, kita harus berperang. Tapi Pak, kita akan dikecam oleh masyarakat dan pers jika kita akan berperang setelah kita mendeklarasikan untuk netral. Kita harus berperang pada prinsip yang melahirkan kebahagiaan, kesolidaritan, dan juga kesetaraan untuk negeri kita. Entah itu harta yang berharga. Tapi Pak, pers tidak akan menyetujui alasan itu. Aku punya informasi lainnya. Apakah itu? Aku punya informasi bahwa Meksiko telah didanai oleh Jerman karena mereka akan berjanji bahwa membuat kerusuhan di Amerika Serikat. Apakah ada buktinya Pak? Ada. Dari informasi yang kudapat,
Intelijen Badan Negara milik Inggris telah menyadap telegram milik Jerman bahwa Jerman akan menjadikan sesuatu yang berharga untuk Meksiko jika mereka berhasil melakukan hal tersebut dan membuat Jerman menang. Jika alasannya sekuat itu, maka rakyat dan pers pasti akan mendukung kita untuk berperang. Maka, pada 6 April 1917, Amerika Serikat masuk ke kencang perang untuk mendukung blok sekutu dan menyerang Jerman, sehingga blok sentral menderita kekalahan. Kekalahan tersebut dimanfaatkan Amerika untuk menyerang Austro-Hungaria pada 7 Desember 1917. Di tahun yang sama, Rusia menarik diri dari pertempuran hingga mengakibatkan Rusia kehilangan sebagian besar wilayahnya. Di tahun 1918, prajurit-prajurit Austria sudah muak berperang, sehingga mereka mulai memberontak. Hal ini membuat raja baru mereka, Karl I, bertemu dengan Wilhelm II. Aku khawatir jika pemberontakan ini meluas. Mungkin aku akan menawarkan perdamaian dan bernegosiasi dengan blok sekutu. Tidak denganku. Tidak sama sekali pun aku kepikiran untuk menyerah. Aku masih percaya bahwa kemenangan akan datang kepada Jerman dan sekutunya. Setelah perang, kita akan membuat kesepakatan kepada Prancis dan seluruh Eropa. Setelah itu, aku sendiri yang akan memimpin perang pada Inggris. Dan kita harus mencapai kemenangan sebelum Amerika benar-benar siap. Setelahnya, Jerman terus mengalami kekalahan dalam perang. Dengan kejadian ini, Jerman pun mengajak berunding Prancis pada 11 November 1918. Melihat Jerman yang mulai mengajak damai sekutu, akhirnya Austria-Hungaria menyatakan bubar pada 11 November 1918. Menyusul berakhirnya Perang Dunia I, bulan Januari 1919, Jerman mengadakan konferensi damai di Paris dan 28 Juli 1919 diadakan perjanjian Versailles sebagai tanda perdamaian Jerman dan sekutu. Jerman bertanggung jawab atas semua kerugian dari perang hingga melahirkan organisasi Liga Bangsa-Bangsa pada 11 Agustus 1919.